Guys, ini sorry guys, ini lanjut lagi, tadi sempat keputus ngobrol soalnya parkiran motornya di tengah jalan. Ini tak lanjut lagi nih Mas Yudi nih. Iya Pak. Mumpung kita sore-sore santai di perumahan. Iya, sore santai. Biasanya tuh banyak konsumen sore itu nongkrong-nongkrong di sini. Betul, memang ya. iya. Memang enak Mas suasana sore di sini. Kalau buat nongkrong itu seneng, memang cuacanya enak, apalagi mendung ini sekarang ya Mas. Iya, penajam mendung ini Pak. Iya Mas, sampean ini aku mau tanya, motif sampean membangun rumah subsidi itu apa sih sebenarnya? Motif, wah ini pertanyaan bagus ya Pak. Sedikit ada spiritual Pak di dalamnya Pak, ketika ambil keputusan untuk main rumah subsidi Pak ya. Artinya ketika waktu saya nongkrong sama temen itu saya selentingan tuh denger dari sebelah, kalau ketika sebelah saya tuh ngomong di usia yang sudah masuk usia senja tapi belum punya rumah ya kan, ada rasa ketakutan ini itu segala macem soal finansial pastinya. Nah, makanya waktu itu juga saya putusin untuk terjun di rumah subsidi Pak. Jadi rumah subsidi itu motif sampean itu karena melihat realita ya. Betul. Satu case yang membuat sampean itu memutuskan untuk memilih rumah subsidi ya. Iya Pak. Nah, pertanyaan saya Mas yang kedua, kenapa harus di Penajam? Ini banyak orang yang tanya. Saya Iya. kan sebetulnya dari Surabaya Pak ya, asli Surabaya. Terus sebelumnya saya lebih banyak main di rumah komersil. Terus pertanyaannya kenapa kok di Penajam di Kalimantan Timur? Ya nggak tahu, mungkin sudah apa ya garisnya Pak. Kebetulan ada tawaran dari satu pihak lah di Penajam ini. Makanya saya datang, saya cross check, analisa pasar, marketnya saya rasa oke. Ya udah, akhirnya lanjut sampai sekarang Pak. Mas, ini kenapa kok sampean putuskan lokasi ini layak untuk dibangun sebuah perumahan? Oh iya. Apalagi menurut saya ini kan di Gunung Steleng ini kan daerah yang sebenarnya itu baru dibuka ya sebenarnya ya. Dari sisi kawasan, dari sisi kepadatan penduduk itu kan memang dibilang padat ya enggak, kan Kalimantan itu kan begitu toh Mas. Betul. Iya kan? Iya. Dibilang padat ya enggak, dibilang padat ya padat, kan begitu. Betul Pak, iya. Nah, cuman kalau dari sisi lokasi memang sih kalau menurut saya itu memang cocok lah kalau untuk dibuat perumahan. Nah, tapi menurut sampean Mas Yudi, yang saya mau tanya itu bagaimana tentang kriteria lahan, atau oh ini lahan ini cocok untuk perumahan. Sebenarnya apa sih yang mengindikasikan bahwa perumahan ini layak? Iya. Orang kan sering banyak ngomong strategis yang begini yang begitu. Nah, tapi dari sisi sampean itu seperti apa sih strategis itu? Iya, baik. Jadi gini Pak, sebelum kita memutuskan untuk lahan itu layak atau tidak untuk kita eksekusi, yang pasti satu kita lihat untuk rencana pemerintah ya, pemerintah setempat. Artinya ada perkembangan apa sih ketika kita buka lahan di satu daerah, sekitaran tuh nanti kedepannya seperti apa, rencana dari pemerintah itu yang pertama. Yang kedua, pasti kalau kita ngomong strategis, di dalamnya ada satu bentuk kawasan yang sudah kebentuk ya Pak. Artinya ada pendidikan, ada perbankan, SPBU, pasar, terus kita untuk semua elemen itu kita ada gitu untuk lokasi kita yang di Gunung Steleng ini. Artinya ketika orang memutuskan untuk membeli di perumahan kami, orang tuh udah nggak bingung mau ke pasar tuh ada, mau ke bank tuh ada, mau sekolah untuk anaknya ada, mau ke terminal deket, mau ke pelabuhan deket. Artinya menurut saya ini sangat layak. Dan untuk wilayah Gunung Steleng sendiri yang di Jalan Jambu, tentunya progres ke depan ini sangat bagus Pak, karena memang kita sudah ada beberapa masukan dari pemerintah setempat bahwasanya nanti ke depan ini akan ada pelabuhan, ada sekolah yang akan dibangun juga.
Makanya dari itu kita sangat meyakini bahwasanya ke depan Gunung Steleng di RT 7 ini khususnya bakal maju ke depannya, Pak Sugi. Iya, Mas, aku itu memang suka nanya-nanya tentang, saya ini kan bingung Mas, bagaimana sih membuat perumahan. Kadang itu saya tertarik dengan hal-hal begitu itu. Makanya saya sore lihat di sini, kebetulan kan juga saya sering lewat sini Mas. Iya. Nah, tapi terkadang itu saya mau nanya ya kadang malu, kadang gimana, kadang ada, kadang enggak kan gitu toh Mas. Iya, betul, Pak. Nah, ini kan kita kebetulan ketemu. Iya. Jadi maksudku Mas, yang menjadi pokok utama dalam sebuah perumahan ini kan pastinya kan pasar ya Mas ya. Betul, Iya kan? Pak. Nah, jualan rumah subsidi kok apa gak angel sih Mas? Kan namanya rumah itu kan gak gampang Mas jualnya itu. Iya. Iya kan? Nah, itu gimana pertimbangannya sampean itu sebagai pelaku, sebagai marketing juga, ya kan? Pak. Semuanya sampean urusi kan gitu ya. Iya, betul. Itu gimana sampean ya, apa caranya? Kan gak bendino payu Mas, gak setiap hari laku rumah itu. Iya. Gimana itu Mas sampean nanunya? Iya, jadi kita berpatokan di angka Pak ya. Artinya kita melakukan riset bahwasanya untuk wilayah tersebut angka backlognya, kebutuhan rumahnya tuh besar atau kecil. Nah, kebetulan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Pak, untuk angka backlognya cukup besar gitu loh. Di angka kurang lebih 11.080 Pak, itu data dari BPS. Nah, kita ambil peluang di situ. Artinya sebetulnya banyak orang yang butuh rumah, apalagi untuk rumah pertama Pak ya. Iya. Pasti banyak pertimbangan. Nah, makanya kita masuk ke Penajam, kita bangun rumah subsidi. Harapannya sih kita bisa bantu orang-orang yang belum memiliki rumah gitu. Iya. Ya berarti sebenarnya seharusnya sudah keharusan sebenarnya bagi warga Kelurahan Gunung Steleng ini untuk membeli rumah yang belum punya rumah kan gitu. Betul, ya Mas ya. Iya. Karena kan apalagi sampean kantornya siap membantu, kemudian siap bantu, iya. Udah macam-macam komplit lah, uang mukanya nggak ada, begini begitu sampean juga ya Kita ada solusinya bantu, iya. kan gitu ya. Luar biasa loh ini sebenarnya teman-teman ini. Mas Yudi jauh-jauh ini Mas Yudi ini memang luar biasa pengetahuannya ini Mas. Mas, aku terima kasih ya Mas ya, sudah dikasih waktu ngobrol-ngobrol sore. Sama-sama, kita ini Pak, saya juga terima kasih udah sering mampir. Mas, nanti aku tak mampir-mampir ke kantor ya, boleh ya? Boleh ya aku ya. Boleh. Dengan malam-malam enggak apa-apa. Boleh, nanti saya siapin kopi hitam, Pak. Wah, sip wis, Mantap. sun. Ya, Ya, terima Mas. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, nomor teleponmu, Mas. Aduh, nomor telepon lagi ya. Iya. Untuk kontak pemasaran kami ya kan di 0813 4856 6462 ya. Harapan kami dari perusahaan ya kan bisa bantu orang yang belum memiliki rumah gitu. Iya. Jadi kita siap bantu apapun kondisinya. Nggih, siap. Matur suwun ya, Mas. Makasih Pak. Terima kasih.